Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Kompetensi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang array. Array adalah sebuah variabel atau sebuah lokasi tertentu di dalam memori yang memiliki sebuah nama sebagai tanda pengenal atau identifier. Tetapi pengenal ini bisa menampung atau menyimpan lebih dari satu nilai atau data atau elemen. Array juga bisa diartikan suatu kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan ukuran yang sama. Elemen-elemen tersebut tersusun secara berurutan atau sekuensial di dalam memori komputer. Nah, array di sini berfungsi untuk mengelompokkan suatu data yang mempunyai kesamaan tipe atau arti, misalnya data nama, alamat, kelas, dan sebagainya. Array juga memudahkan kita untuk mengorganisir data sehingga data tersebut dapat dimanipulasi untuk keperluan tertentu. Misalnya mengelompokkan siswa berdasarkan kelasnya atau kota tempat tinggal siswa tersebut. Berbeda dengan variabel yang bisa dideklarasikan dan dapat dipanggil atau diakses langsung sesuai namanya, array tidak bisa diakses langsung sesuai namanya, tetapi harus menambahkan suatu alamat atau lokasi dari suatu data atau nilai yang tepat pada memori. Tanda yang menyatakan posisi atau lokasi data di dalam array untuk mengakses data dikenal sebagai indeks. Data dengan nomor indeks paling kecil dinyatakan sebagai elemen paling awal di memori, sedangkan nomor indeks paling besar dinyatakan sebagai elemen paling akhir di memori. Contohnya digambarkan seperti ini. Jadi elemen pertama itu data dengan indeks paling awal atau elemen pertama itu adalah di data 0, kemudian data 1, data 2, data 3, dan seterusnya sampai elemen terakhir. Jenis-jenis array. Array dapat berupa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, atau banyak dimensi atau multidimensi. Array satu dimensi. Array satu dimensi adalah suatu jenis array yang hanya memuat satu daftar yang berisi beberapa variabel sebagai ukuran data tersebut. Contohnya deklarasi satu array dimensi, tipe data, kemudian tanda kurung buka, kurung tutup, kemudian nama array diakhiri dengan tanda titik koma, di mana tipe data ini adalah tipe data dari elemen array yang akan dibuat, kemudian tanda buka kurung tersebut adalah tanda array sedang dibuat dan secara khusus menyatakan suatu ukuran array. Kemudian nama array adalah nama yang akan kita buat sebagai suatu array. Contoh, string nama siswa, berarti nama array itu adalah nama siswa, kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian int nis, jadi nama arraynya adalah nis, kemudian tipe datanya adalah int atau integer. Inisialisasi array satu dimensi. Mendeklarasikan sebuah array tidak berarti menginisialisasi array. Ketika variabel array diinisialisasi, kita dapat mengisi nilai variabel tersebut. Array adalah tipe referensi data karena array tidak merujuk pada objek tertentu, sehingga diperlukan suatu kata kunci new yang menyatakan array dibuat dan merujuk pada objek yang akan dibuat. Contoh, string nama siswa sama dengan new string 32. Ini maksudnya adalah kita membuat suatu array dengan nama array itu adalah nama siswa, kemudian tipe datanya string, kemudian ukurannya atau jumlah datanya sebanyak 32 data. Kemudian contoh yang kedua adalah int nis new int 32. Ini berarti kita membuat suatu array dengan namanya nis, kemudian tipe datanya int dan ukuran atau jumlah datanya sebanyak 32. Mengisi nilai atau data pada suatu array. Ada tiga cara kita mengisi nilai atau data pada array. Yang pertama yaitu mengisi nilai langsung pada indeks array tersebut. Contoh, string nama siswa, new string, kemudian nama siswa
0 atau indeks 0 sama dengan adit. Ini berarti kita membuat array nama siswa dengan tipenya string, kemudian data awal itu ditandai dengan indeks 0 seperti ini, kemudian datanya adalah adit. Kemudian cara yang kedua untuk mengisi nilai atau data pada array adalah mengisi nilai pada saat mendeklarasikan array dengan ketentuan nilai atau datanya di antara tanda kurung kurawal. Contoh, string nama siswa sama dengan Adit, Budi, Cica, Dewi, Eka. Ini berarti kita langsung membuat suatu array dan langsung diisi dengan datanya. Contoh nomor 2 ini adalah ukuran array tidak ditentukan seberapa banyak, kita langsung mengisi nilainya ya. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu langsung mengisi nilai sejumlah ukuran array tersebut. Contoh int nis new int ukurannya 5, kemudian isinya adalah 9801, 9802, 9803, 9804, 9805. Ini berarti kita membuat array dengan nama nis, kemudian ukuran array tersebut atau sebanyak jumlah datanya 5 dan datanya adalah di dalam tanda kurung kurawal tersebut. Mengakses nilai atau data pada array. Untuk mengakses nilai atau data pada array, kita langsung mengakses langsung pada alamat atau indeks yang akan diakses tersebut. Indeks pada array dimulai dari angka 0 yang menunjukkan alamat dari data yang pertama sampai dengan ukuran data array tersebut atau maksimal jumlah data yang ada di array dikurangi 1. Deklarasinya atau ini adalah nama array indeks ke sekian. Nah, ini adalah contoh program array satu dimensi ya. Jadi sekali lagi cobalah dipraktekkan di rumah untuk membuat program seperti ini ya. Jadi ini contoh program array satu dimensi. Jadi kita membuat yang pertama kita membuat array dengan nama array adalah nama siswa, new string 5, ini berarti isinya data 5 adalah ada nama Adit, Budi, Cica, Dewi, Eka. Kemudian int i, kemudian ada perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari nama siswa. Length ini berarti ini panjang array siswa. Kemudian ini write line nama siswa adalah perulangan untuk menuliskan data yang ada di dalam array nama siswa tersebut. Kemudian hasilnya adalah di sebelah kanannya ini adalah. Dengan pembelajaran kali ini, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.